Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk ketua kelas 10-6 siapa? Saya Pak. Ya, silakan pimpin doa dulu sebelum memulai pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, sehat semua? Bahagia semua? Bahagia. Oke, untuk hari ini yang tidak masuk ke kelas siapa? 10-6. Kiri sama Angga. Firi kenapa? Angga kenapa? Kiri. Firi? Firi izin, Pak. Izin. Angga? Angga kemana? Enggak ada isinya, Pak. Nggak ada isinya, belum ada? Oh, berarti nunggu Pak Satpam ya? Iya. Ngantar, oke. Berarti Firi tak tulis, Angga tak tulis, oke. Untuk selanjutnya silakan cek kerapian dulu. Baju, hasduk, kaos kaki, silakan dicek. Apakah sudah pakai hasduk semuanya? Sudah. Kemudian silakan dicek kaos kaki. Sudah hitam? Apa ada yang putih? Oke. Silakan cek temanmu sebangku. Sudah rapikah dia? Sudah siapkah untuk masuk ke jam pembelajaran sejarah? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya silakan cek laci, cek kebersihan. Jangan sampai ada yang kotor. Silakan, ada yang kotor boleh keluar kelas, silakan buang sampah pada tempatnya. Oke. Nah, Abba sampahnya banyak. Oke, sudah masuk semuanya. Oke, untuk selanjutnya tadi pelajaran apa sebelum jam sejarah? Oke, pusing mau enggak? Biar enggak pusing, kita ice breaking dahulu. Semuanya dilihat ke depan. Nah, tema ice breaking kali ini adalah dibaca dengan apa? Clap, boom, pen. Oke, semuanya boleh berdiri di tempat masing-masing. Untuk selanjutnya silakan didengarkan instruksi. Ketika saya bilang clap, semuanya tepuk tangan sekali. Ketika boom, semua tangan dihentak ke meja. Tapi harus keras-keras, nanti nak jebol mejamu. Oke. Ketika pen, berarti semuanya ngambil bolpen yang ada di depanmu. Siapkan pen 1 biji. Nanti cepet-cepetan. Mudah yang maksudnya? Siapkan bolpen 1 di. Oke, sudah siap? Deret sini sudah siap? Deret 2 siap? Deret 3 siap? Oke, deret 4 siap? Oke. Dengarkan instruksi, konsentrasi. Biar gak jenuh karena habis matematika. Clap. Boom. Clap. Boom. 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 Clap clap. Boom boom. Clap boom. Clap boom boom. Pen. Oke. Yes. Untuk semuanya boleh duduk. Kita menang guys. Tadi adalah ice breaking biar kamu selalu bahagia. Sebelum nyimak ke materi apa tadi? Oke. Hari ini adalah materinya praaksara. Ada yang tahu tentang praaksara itu apa? Praaksara itu apa? Masa sebelum mengenal tulisan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi minggu kemarin apa? Ada yang bisa? Materi minggu kemarin? Yang kita bahas tentang manusia yang ada di Blora. Kemarin tak singgung sedikit tentang manusia yang ada di Blora apa? Manusia pertama yang ada di Blora itu ditemukan di Todanan. Todanan, oke. Di Todanan ada manusia yang pinter. Ketika ulangan nggak pernah remedi. Otaknya hampir 1200. Yaitu
Homo sapien. Terus ada dua lagi apa? Pithecanthropus. Pithecanthropus apa? Erectus sama satunya lagi? Homo soloensis. Homo soloensis. Ditemukan di mana? Bengawan Solo. Oke, Bengawan Solo. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang bisa jawab. Berarti kita sudah belajar, tak singgung sedikit ya kemarin ya mengenai manusia yang ada di Blora. Karena kita merupakan salah satu kota dengan objek penelitian sejarah pada masa praksara. Terutama nanti ada Pacitan, ada juga yang ada di Blora. Sebelum kita masuk ke pelajaran, nanti ada asesmen diagnostik. Semuanya bawa HP? Punya kuota semuanya? Oke, silakan keluarkan HP-nya. Punya kuota, kemudian silakan masuk ke Google Site. Google Site-nya sudah tak kirim di grup WhatsApp. Masuk Google Site, kemudian cari game sejarah. Tak kasih ini petunjuk. Ini ya. Kamu masuk Google Site, kamu masuk, nah ini. Masuk Google Site, masuk ke Praaksara, masuk ke game sejarah yang ada barcode-nya. Kamu mau pakai barcode bisa, klik langsung bisa. Sudah? Silakan diklik, boleh main game sebentar. Ya. Ketika login, kasih nama lengkapmu sama nomor absen. Kuis atau game dulu. Ini untuk mengecek apakah kalian sudah mengetahui materi yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu mengenai praksara. Bisa? Bisa. Oke. Silakan jatuhkan balon ke gerobak yang sesuai dengan jawabannya. Kalau jawabannya benar, nanti akan muncul tombol centang. Skornya berapa? 400. Oke. Ada yang 100. Erlangga dapat berapa? Erlangga? Akmal? 200 Pak. Skornya berapa? 200 Pak. 223. Oke. Kalau yang sudah selesai silahkan letakkan HP-nya. Untuk selanjutnya yaitu ada mindfulness. Silakan mengikuti arahan dari saya. Mindfulness itu untuk kamu siap untuk pembelajaran hari ini. Kita main pernafasan sebentar biar rileks setelah main game. Silakan tarik nafas halus, tahan, hembuskan. Kita masuk ke materi ya. Silakan dilihat. Nah, selanjutnya ada, apakah kamu tahu gambar nomor 1 dan gambar nomor 2? Ada yang tahu sedikit gambaran mengenai apa gambar itu? Yang tahu 7 jari. Siapa yang tahu, yang berani ngomong dari tempat masing-masing? Ya, Nazira silakan. Gambar nomor berapa? Gambar nomor 1. Gambar nomor 1 itu apa? Lukisan zaman praaksara. Lukisan zaman Prasejarah. Oke, zaman praaksara, zaman prasejarah boleh. Lukisan ya, intinya lukisan. Lukisan apa itu nomor 1? Telapak tangan atau telapak tangan? Telapak tangan. Oke, untuk yang nomor 2 ada yang tahu? Meiza tahu enggak? Nomor 2 itu tentang apa? Gambar apa? Manusia pada zaman praaksara. Praaksara. Oke. Semuanya masih fokus ke praaksara ya. Padahal di praaksara nanti ada beberapa periodisasi atau pembabakan. Ada berapa? Ada yang tahu? Ada? 3, benar. 3 apa saja? Ini materi SMP kelas 7 nih, nggak salah. Praaksara. Paleolitikum. Oke, paleo. Paleolitikum. Mesolitikum. Mesolitikum. Megalitikum. Neolitikum. Kalau megalitikum itu nanti masuknya ke budaya yang ada di Neolitikum. Jadi periodisasi praaksara cuma ada 3. Ada 3 ya. Lanjut. Kita oke. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Memahami informasi tentang pengertian praaksara.
Itu nomor 1. Nomor 2, mengidentifikasi corak kehidupan manusia praaksara berdasarkan zaman atau masa. Tadi sudah disinggung. Nomor 3 yaitu menganalisis budaya dan tradisi pada masa praaksara. Dan yang terakhir nomor 4 yaitu menciptakan produk digital mengenai periodisasi praaksara. Jadi ada 4. Kita next langsung ke kita masuk ke nonton video. Silakan disimak videonya ya. Boleh dikeluarkan buku tulisnya untuk meresum sedikit. Yo guys, pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa praaksara. Praaksara artinya adalah sebelum mengenal tulisan. So, masa praaksara berarti zaman di mana manusia belum mengenal tulisan, guys. Nanti ada gilirannya. Oke, tadi sudah diputarkan sama sedikit film ya atau YouTube mengenai praaksara. Berarti praaksara intinya apa? Zaman sebelum mengenal tulisan. Punya nama lain. Zaman alatnya dari apa tadi? Oke, zaman batu. Nama di sejarah itu sering disebut dengan Nirleka atau zaman batu atau zaman prasejarah. Nah, sekarang ada pertanyaan. Sekarang kalian di zaman apa? Zaman atau zaman digital. Kenapa digital? Kenapa digital? Karena Sudah banyak alat-alat canggihnya. sudah banyak alat canggih. Semua kehidupan ditunjang dengan Mesin. digital. Kamu belajar pakai apa? Sejarah? HP. Pakai HP. Nah. Pakai apa namanya? Google Slide. Google Slide. Nama Google Slide-nya apa? Oke, Eduforia SASI. Kemudian tadi sudah belajar menggunakan YouTube. YouTube digital apa enggak? Iya. Oke, nah sekarang kembali ke praaksara. Zaman praaksara itu identik dengan zaman batu. Kenapa batu? Karena semua alat Oke, rata alat-alat penunjang hidupnya menggunakan tadi contohnya apa aja? Kapak genggam, kemudian kapak persegi, beliung persegi, terus mata panah untuk berburu ikan. Karena manusia berubah hidupnya di pinggiran sungai. perairan atau sungai. Kenapa sungai? Karena banyak hewan-hewan yang sering Ya, banyak hewan. Selain banyak hewan, banyak sumber makanan, apalagi air. Sumber kehidupan utama itu adalah air. Manusia itu butuh air. Makanya manusia berubah banyak ditemukan di Blora. Tepatnya di mana? di Yang kemarin disinggung di Sungai Bengawan, Solo. Tadi di YouTube ini disebut nama daerah yang ada di Blora. Ada yang masih ingat? Depannya N, belakangnya G. Berbatasan dengan Ngawi, yaitu Ngandong. Ngandong itu adalah Blora Selatan, perbatasan dengan Ngawi. Kemudian tadi dibahas pembabakan praaksara di berapa? Ada 3 aja. Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Tadi yang belum dibahas adalah zaman atau di Neolitikum. Belum ada tentang budaya megalitik. Tadi ada paleo, meso, neo. Ciri khusus paleo tadi apa? Masih apa istilahnya? berpindah-pindah. Nomaden. Mereka hidupnya masih berpindah-pindah. Terus apa lagi? Mengandalkan alam. Hidupnya sudah punya rumah apa belum? Belum. Kan nomaden. Kemudian alatnya dari batu masih kasar. Apakah mereka sudah mengenal api? Belum. Mengenal api di era apa? Oke, Mesolitikum. Hidup manusianya apa? Blora itu menjadi penelitian Paleolitikum. Blora sama Pacitan. Manusia yang hidup adalah Pithecanthropus erectus sama kakaknya yang paling tua apa? Meganthropus Paleo Javanicus. Itu manusia purba paling tua. Mega itu besar,
Meganthropus manusia besar yang paling kuno. Itu nanti ada Meganthropus Paleojavanicus. Lanjut ke Mesolitikum. Tadi sempat dibahas rumahnya. Rumahnya namanya apa? Abris, bener. Abris apa? Abrissaurus. Itu adalah rumahnya manusia purba di era Mesolitikum. Kemudian makanannya sudah agak canggih. Ketika Paleolitikum masih rumput-rumputan, daging mentah. Ketika di Mesolitikum sudah beralih ke apa? Tadi lo tumpukan karang. Namanya apa? Akmal. Apa namanya tadi? Kejoken Modinger, Pak. Ya, kejoken Modinger. Definisinya apa kejoken Modinger? Tumpukan kerang. Tadi sampai berapa meter? Jadi Oke, sampai 7 meter. Itu sistem hidupnya apakah sudah menetap? Sudah? Belum. Yang benar adalah berpindah-pindah. setengah menetap, atau istilahnya apa? Semi sedenter. Tak ulangi ya. Kalau paleo tadi apa? Paleo nomaden. Kalau meso sudah punya rumah. Lanjut ke neo yang paling sempurna atau zaman batu muda. Mereka sudah menetap, istilahnya apa? Sedenter. Kemudian sudah muncul pemimpin. Namanya apa tadi, masih ingat? Panjang, Pak. 3 kata. Pemimpin zaman Neolitikum disebut Primus inter pares. Dipilih karena mempunyai kekuatan yang lebih daripada rakyat-rakyat yang lain. Berarti sudah ada lurahnya. Ketika Neolitikum itu, mudeng ya. Mereka sudah mengenal budaya. 1. Bercocok tanam. Setelah itu beternak. Oke, ada apa lagi? Pembagian tugas antara siapa dengan siapa? Antara Perempuan dan laki-laki. perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan tugasnya apa tadi? Merawat anak. Memasak. Nabur benih. Terus kalau yang laki-laki berburu dan menangkap ikan dan lain-lain. Berarti pekerjaan sampai sekarang masih itu ya, warisan dari praksara ya. Yang cewek biasanya bagian menata rumah, merawat anak. Kalau yang laki-laki Bekerja. yang wajib adalah bekerja. Oke, itu adalah sedikit pengantar mengenai materi praksara. Kemudian langkah selanjutnya adalah kelompok. Ada yang punya usul mengenai kelompok? Oh iya, Naura, gimana? Ada pertanyaan? Untuk pembagian kelompoknya nanti Oke. Nah, nanti satu kelas berjumlah berapa orang? Oke, 36 tak bagi menjadi 6 kelompok. Kita acak aja ya. Kelompoknya ya. Oke, silakan semuanya nyimak ke depan. Kita menggunakan aplikasi ini. Namanya Picture Wheel. Nah, nanti semuanya akan otomatis masuk ke dalam kelompok ini, 6 kotak. Silakan berdoa dulu sebelum tak bagi kelompok. Tak start. Oke. Bisa dilihat di depan, kurang besar enggak? Langkah selanjutnya adalah silakan nanti berkelompok. Nanti kelompoknya ada 6 ya. Nah, ini untuk materinya silakan dibuka Google Sheet yang paling kiri, materi ini. Tak briefing dulu. Nah, ini ada 6 materi praksara. Nah, nanti ada 6 kelompok. Anggotanya tadi sudah tahu semuanya ya. Sudah. Nah, materi 1 nanti ada nenek moyang. Materi 2 ada manusia purba. Materi 3 ada paleo, meso, neo, dan yang terakhir kelompok 6 adalah tradisi lisan. Oke, tanpa suara boleh berkumpul dengan kelompok. Meso sama neo di sini loh, tengah. Terserah. Dapat semuanya? Sudah. Semuanya oke. Untuk langkah selanjutnya silakan HP dibuka, gawainya dibuka. Kembali ke Google Site.
Silakan masuk ke menu LKPD. Sudah ketemu LKPD? Ada yang dari YouTube, ada yang berbentuk artikel ataupun yang lain. Silakan nanti disesuaikan dengan materi ya. Satu tadi mana? Sini ya. Materinya apa tadi? Oh, kelompok 2 ini. Kelompok 1 nih. Kelompok yang nenek moyang tadi mana? Kelompok 1 yang tertulis di pembagian kelompok. Di situ ada pangkal. Intinya kalian nanti pada hari ini kan kita belajar sejarah yang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalian tidak dituntut apa-apa. Kalian harus sesuai dengan kodratmu. Misalkan kamu suka nonton YouTube, kamu boleh membuat vlog. Misalkan kamu senang presentasi, berarti boleh membuat Canva. Misalkan kalian senang podcast, berarti boleh membuat rekaman suara tentang materi. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Misalkan kelompok apa ini? Neo mau buat apa? Rencana mind mapping. Kelompok Meso? Oke, presentasi berarti ya nanti ya. Oke, nah itu sesuai dengan bakat dan minatmu. Nanti kelompok lain boleh buat apapun, boleh. Yang penting nanti menghasilkan produk. Setelah jadi, nanti diupload di Google Site lagi. Silahkan upload di sini tugas. Itu nanti diupload situ. Berarti semuanya tercover pada Google Site. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan sebelum diskusi? Waktunya 20 menit cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Silakan, boleh berdiskusi. Nah, ini materinya. Ya, dikeluarkan. Oke, silakan. Jadi Mesolitikum itu kata Mesolitikum itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti meso yaitu tengah dan litos yaitu batu. Jadi dapat diartikan Mesolitikum ini zaman batu tengah atau Madya pada saat masa prasejarah. Zaman Mesolitikum ini berlangsung antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu dan terletak pada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Flores. Oke, berarti pada intinya Mesolitikum itu tersebar di beberapa daerah ya, Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kalau yang Paleo itu malah di Blora, kota kalian sendiri. Nah, oke, lanjut. Lanjut ke yaitu ciri-ciri. Ya. Ciri-ciri pertama dari zaman Mesolitikum ini adalah kemampuan bercocok tanam yang masih sederhana. Yaitu sederhana. seperti mulai menanam tanaman dan berternak hewan seperti anjing dan babi. Ya, oke. Selanjutnya Yaitu mampu membuat kerajinan. Pada zaman Mesolitikum ini manusia tugasnya itu sudah mampu untuk membuat kerajinan seperti kapak Sumatera dan kapak pendek. oke. Lanjut. Selanjutnya yaitu semi sejajar. Pada semi sejajar, manusia pada zaman Mesolitikum itu sudah mengenal yang namanya tempat tinggal, namun masih berpindah-pindah tempat tinggal. Selanjutnya yaitu semi food producing. Manusia di masa Mesolitikum itu sudah bisa membuat makanan sendiri, namun masih sangat sederhana. Untuk selanjutnya yang nomor 5, tekstur perkakas lebih ya, halus. Nah, bisa kita lihat tadi ya, zaman perkakas zaman Paleotikum itu Paleo lebih kasar. Mesolitikum itu lebih kasar daripada Mesolitikum. Ya. Tapi kapak peribas dibandingkan dengan kapak pendek kan lebih halus kapak pendek ya. Karena beda zaman. Untuk yang terakhir itu lukisan pada dinding gua. Nah, orang-orang pada zaman Mesolitikum itu dulu sering melukis di dinding gua. Abris Sosros. Ya. Nah, ini lukisannya itu berupa kayak tangan, urusan hewan, tumbuhan, ya pokoknya
yang ada di alam. Oke, tadi di pertanyaan pemantik sudah ada ya gambar. Itu dari Mesolitikum. Lanjut. Nah, selanjutnya spesies manusia yang hidup di zaman Mesolitikum itu ada Homo sapiens. Nah, Homo sapiens ini adalah manusia paling pintar dengan kapasitas otaknya 1400 cc. Oke. Jadi pemikirannya jauh lebih cerdas dibandingkan pendahulunya. Siapa? Pendahulunya itu Ada Pithecanthropus erectus, sama Meganthropus Paleojavanicus. Oke. Nah, selanjutnya memiliki kehidupan seperti sedanter. Tadi yang sudah dijelasin Akbar, manusia pada zaman Mesolitikum itu udah mengenal tempat tinggal, cuman masih berpindah-pindah. Terus selanjutnya ada sistem kepercayaan pada zaman Mesolitikum. Yang pertama ada teutonisme. Jadi teutonisme itu hewan tertentu mereka percaya bahwa hewan tertentu itu memiliki kekuatan supranatural. Yang kedua ada animisme. Animisme ini yang bersangkutan dengan nenek moyang. Lalu yang ketiga ada dinamisme, yaitu mereka percaya bahwa benda-benda mati ini memiliki roh atau jiwa. Oke, ada yang typo sedikit. Ini totemisme ya. Totemisme. Pakai M, totemisme. Itu roh hewan. Oke, lanjut. Nah, itu ada peninggalan zaman. Peninggalan sama budaya sama ya? Ya. Nah, yang pertama itu ada Abyssosauros, yaitu gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh manusia pada masa Mesolitikum. Terus yang kedua ada itu tuh timbunan batu karang ya, yang seperti video awal, timbunan batu karang yang tingginya itu 7 meter. Dan itu terletak di sepanjang pesisir pantai timur Sumatera. Terus habis itu ada gula. Gula itu dibuat dari sisa pembuatan tapak genggam. Itu dimanfaatkan sebagai pisau yang digunakan untuk mengupas kuk, memotong daging. Terus habis itu ada alat tulang itu digunakan untuk membuat biji atau biasanya juga dapat digunakan untuk malakkan. Oke. Masih ada slide lagi? Oke, untuk semuanya berarti kalian hari ini sudah menyimak beberapa materi Mesolitikum sama materi Neolitikum. Kemudian adakah korelasi dengan yang ada di Blora? Adakah hubungan Mesolitikum, Neolitikum dengan Kabupaten Blora? Ada apa enggak? Ada. Ada. Kemarin sudah pernah disinggung manusia purba yang Homo sapien. Hidupnya di zaman apa? Neolitikum. Oke, saya tambahin sedikit. Manusia yang ditemukan di Todanan itu hidup di namanya, kalau orang Todanan menyebutnya dengan Guo Kidang. Guo Kidang. Nah, kenapa dianggap itu peninggalan Neolitikum? Karena guanya atau Guo Kidang itu menghadap ke timur. Menghadap ke timur, di dalamnya lokasinya sangat luas. Berarti memungkinkan untuk mereka hidup bersama-sama. Semuanya disimak ya. Kesimpulan materi pada hari ini yaitu apa aja? Kesimpulan materi pada waktu ini yaitu kita mempelajari masa beraksara, yaitu zaman ini menjadi 3, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Kesan pesan pembelajaran sejarah pada hari ini boleh disimak. Kamu boleh milih angka berapapun. Ada yang 1? Oke, 1 berarti senang. Ada yang 5? Afdal 5 apa enggak? 1 Pak. 1. Senang karena apa? Senang karena apa? Bisa belajar. Ya, bisa belajar. Belajar sejarah bersama-sama. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya. Oke. Ya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.